Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Kali ini Bayangan Semu punya kisah mistis tentang mes kampus yang angker besti. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya besti ya. Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Check it out. Jadi kisah ini dialami oleh besti kita yang bernama Raka. Raka ini kuliah di kampus swasta di Yogyakarta. Kampus ini terkenal karena sudah berdiri sejak tahun 1945. Mahasiswa dan alumni di sini sudah tidak heran dengan cerita horor dari sebuah kamar di rusunawa kampus tersebut. Para mahasiswa baru memang diharuskan untuk tinggal di rusunawa agar bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kampus, yang mana terkenal horor karena pernah ada kejadian seseorang meninggal di sana. Katanya sih karena bunuh diri. Kamar tersebut tidak pernah dibuka bertahun-tahun sampai saat ini. Raka yang pada saat itu adalah mahasiswa baru, sudah tentu di semester awal ia diharuskan untuk tinggal di rusunawa tersebut. Pembagian kamar dilakukan oleh senior yang juga menjadi pembina para mahasiswa baru. Pada saat pembagian kamar, ada pembina yang bernama Rizal. Kalian tidur di kamar 301A dan 301B ya. Jangan ada yang tidur di kamar lain selain dua kamar itu, termasuk 308A. Mengerti? Ucap Rizal. Kalau kalian mau ke kamar mandi lebih baik bersama-sama. Jangan sampai pergi sendirian, ucap Rizal lagi. Anak-anak mahasiswa baru yang di lantai 3 pun mengangguk, mengiyakan perintah Rizal. Kemudian mereka pergi ke kamar masing-masing. Seperti halnya Raka yang kebetulan satu kamar dengan Rizal. Di dalam kamar, Raka pun kembali mempertanyakan alasan dibalik perintah Rizal tadi. Sementara itu, temannya yang lain hanya bersikap acuh saja. Raka merasa heran, bila memang cerita mistis itu tidak benar, kenapa mereka tidak boleh untuk tidur di sana? Melihat Raka yang masih sangat penasaran, bahkan tampak ingin mengajukan pertanyaan lagi, Rizal pun menyuruh Raka untuk tidur. Tidak usah tanya-tanya lagi, dan tidak usah coba-coba ke sana. Walaupun kamu penasaran, lebih baik kamu tidur sekarang, ucap Rizal yang agak ngegas kepada Raka. Akhirnya Raka dan teman-teman satu kamarnya pun tidur setelah mendengar perintah Rizal. Rizal pun tampak mulai emosi. Namun dalam hati, Raka tetap penasaran dengan kamar 308A dan misterinya. Pukul 1 dini hari, semua orang yang tinggal di lantai 3 telah terlelap dalam tidur mereka, termasuk Raka dan juga Rizal. Sementara itu, di luar kamar suasana sepi dan sunyi, dengan lampu-lampu yang temaram menerangi lorong lantai 3 rusunawa tersebut. Entah dari mana asalnya, udara dingin menyelimuti lorong dengan kabut yang entah muncul dari mana. Pencahayaan mulai temaram dan lampunya berkedip-kedip. Suasana lorong semakin mencekam, terutama di area kamar kosong di sekitar kamar mandi. Tiba-tiba ada suara krek, gedebuk. Sebuah suara jatuh terdengar nyaring memenuhi lantai 3. Bahkan seluruh orang di lantai tersebut mendengarnya, termasuk Rizal dan juga Raka. Keduanya melonjak kaget setelah mendengar suara jatuh itu. Mereka saling menatap dan kemudian keluar dari kamar. Rizal dan yang lain pun menuju kamar di seberang mereka, kamar 301B. Sesampainya di sana, Rizal mengecek keberadaan seluruh mahasiswa yang ada di kamar 301B. Ia menghitung jumlah mahasiswa yang ada, dan ternyata hanya ada 7 termasuk dirinya. Wah,
Kayaknya ada yang keluar nih, kata Raka. Raka tampak senang sedari keluar dari kamar. Siapa yang gak ada? Tanya Rizal. Mereka yang tidur di kamar 301B saling menatap ketakutan. Tak ada satupun yang berani menjawab pertanyaan Rizal, hingga seorang pemuda berambut klimis dengan mata sipit pun maju. Itu yang gak ada di sini, Arif. Kemana dia? Masa gak tahu? Kalian kan sekamar, ucap Rizal. Katanya tadi ke kamar mandi, lanjutnya menjawab sambil terbata-bata. Mendengar itu Rizal kaget. Wajahnya merah menahan amarah. Padahal ia sudah mengingatkan untuk tidak pergi sendirian. Tapi ternyata Arif malah pergi sendiri. Dan teman-temannya ini hanya menunggu di kamar. Kan sudah saya bilang, kalian kenapa ngeyel? Harusnya kalian menemani Arif, jangan sampai pergi sendirian, ucap Rizal marah. Dengan kesal, Rizal pun meninggalkan para adik tingkatnya menuju kamar mandi tempat Arif berada. Akhirnya setelah sampai di kamar mandi, mereka pun langsung memanggil Arif dan mengetuk setiap pintu di biliknya. Arif, panggilnya, namun tidak mendengar sahutan apapun. Sementara itu, yang lainnya juga mencari Arif dengan mengintip dari celah bilik kamar mandi. Mungkin saja kan dia ada di sana, ucap Raka, sambil menunjuk sebuah pintu yang terbuka sedikit. Iya, sebuah pintu terbuka, dan pintu itu adalah kamar 308A yang terlarang. Rizal yang semakin gusar tanpa babi bu langsung lari menuju kamar itu. Padahal pintu kamar itu selalu terkunci. Bahkan penjaga rusunawa juga tak pernah memegang kunci kamar tersebut. Arif! Teriak Rizal yang melihat adik tingkatnya duduk lemas dalam kamar itu. Arif duduk dengan wajahnya yang sudah pucat pasi. Tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Bahkan kulitnya sudah mendingin seperti mayat hidup. Tatapannya pun kosong. Seperti nyawanya baru terserap oleh sesuatu. Arif! Arif! Sadar Arif! Ucap Rizal sambil menepuk pipi Arif. Perlahan telunjuk Arif mulai bergerak ke jendela balkon kamar 308A. Bibirnya tampak bergetar ingin mengatakan sesuatu pada Rizal dan juga teman-temannya. Di sana, dia di sana, ucap Arif dengan terbata-bata. Semua orang menatap ke balkon yang ditunjuk Arif. Tidak ada apapun di sana, hanya jendela yang terbuka dengan angin berhembus ke dalam kamar. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu kamar 308A. Semua orang menatap ke arah pintu dan tidak ada siapapun. Semuanya mengernyit keheranan. Bahkan Rizal mengira bila Raka yang melakukannya, sementara yang dituduh malah mengedikkan baunya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar kembali. Tetapi kali ini berbeda, bukan dari pintu, akan tetapi dari jendela balkon. Semua orang menatap ke arah sumber suara tersebut. Hihi, hihi, hihi. Terdengar tawa cekikikan menggema di seluruh kamar. Tampak seorang wanita berambut panjang dengan pakaian putih melekat di tubuhnya. Wajahnya tertutup dengan rambut hitam miliknya yang kusut, namun bibirnya tertarik ke atas membentuk senyuman yang sangat mengerikan. Sugeng Dalu, sapa hantu perempuan itu dengan terbata-bata sambil melambaikan tangannya. Sugeng Dalu itu artinya selamat malam. Anak-anak di sana seolah terdiam terpaku sambil menatap lekat sosok yang menakutkan itu. Dan tidak menyangka bahwa si misterius yang berada di dalam kamar 308A adalah sesosok kuntilanak. Iya, sesosok Miss Kun Kun. Mereka pun semua lari terbirit-birit karena ketakutan.
Dan setelah kejadian tersebut, anak-anak mahasiswa baru tidak ada yang berani lagi macam-macam di lantai tersebut. Segitu aja cerita pengalaman untuk Raka di episode kali ini. Saksikan terus video-video menarik kita lainnya ya bestia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.